Satu hari, satu MK bersama Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zahra Todiana. Di sini saya kembali akan membuat video sebagai tugas learning journal dari mata kuliah penulisan berita dan artikel di pertemuan keempat di minggu kelima. Dan untuk pertemuan keempat ini kami membahas tentang cara tepat peliputan juga menulis berita dan artikel. Dan untuk materi kedua ini disampaikan oleh presentasi dari kelompok 2. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama itu mengenai teknik peliputan berita. Apa itu peliputan berita? Peliputan merupakan proses mengumpulkan, menyusun juga menyajikan informasi dari penulis atau jurnalis atau juga dari media massa. Dan menurut Lukman Hakim dalam bukunya yang berjudul Teknik Reportase, terdapat 3 teknik peliputan. Yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga ada riset. Mari kita bahas satu-satu mengenai observasi, wawancara, juga riset. Yang pertama observasi. Apa itu observasi? Observasi merupakan teknik dasar peliputan atau teknik dasar reportase yang dimana para reporter itu harus mengamati langsung peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua itu ada wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi baik berupa pendapat ataupun pandangan terhadap terjadinya peristiwa tersebut. Dan pertanyaan yang dilontarkan untuk wawancara itu biasanya unsur 5W plus 1H. Kemudian yang ketiga itu ada riset. Riset merupakan proses pencarian informasi melalui internet, buku, dokumen, data, ataupun yang lainnya untuk memastikan juga memvalidasi berita yang kita dapat. Selanjutnya teman-teman membahas mengenai cara penulisan berita. Baik teman-teman, selanjutnya kita membahas mengenai teknik penulisan berita. Teknik penulisan berita itu terdapat 6 langkah. Yang pertama, kita harus menentukan rumusan umum. Kemudian selanjutnya pola piramida terbalik. Yang ketiga ada headline. Yang keempat ada lead atau teras berita. Yang kelima itu kita menentukan isi berita. Kemudian yang terakhir yang keenam itu membuat kutipan. Untuk rumusan umum sendiri terdapat apa saja, yaitu terdapat unsur 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Kemudian selanjutnya ada pola piramida terbalik. Pola piramida terbalik itu seperti judul, teras, isi, dan yang terakhir itu ada informasi tambahan. Kemudian selanjutnya itu ada headline atau judul berita. Di judul berita ini merupakan pemicu daya tarik bagi pembaca. Makanya dalam judul ini harus berisikan 6 syarat, yakni judul itu harus provokatif, kemudian judul itu harus singkat dan padat, juga relevan, terus judul harus fungsional, selanjutnya judul itu harus formal, juga harus representatif, dan yang ketujuh judul itu harus menggunakan bahasa yang baku, yang terakhir juga harus spesifik. Judul itu nggak boleh panjang-panjang ya teman-teman, agar nantinya si pembaca ini nggak bosan duluan gitu pas ngeliat judulnya panjang. Kan biasanya ya saya sendiri gitu, kalau misalkan berita terus judulnya terlalu panjang juga keburu nggak mood gitu buat ngebacanya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada lead atau teras berita. Teras berita ini
isinya itu berupa gambaran dari kejadian tersebut, kejadian atau peristiwa yang terjadi. Dan selanjutnya ada isi berita yang menceritakan mengenai peristiwa yang terjadi, mulai dari wawancara saksi atau apapun itulah. Kemudian selanjutnya ada yang terakhir itu tambahan kutipan berita ya. Selanjutnya itu teman-teman ada tujuan penulisan berita. Tujuan penulisan berita itu untuk menyampaikan informasi teraktual kepada masyarakat agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian agar berita mencapai tujuannya, ada dalam penulisan berita yang dimana harus memenuhi syarat-syarat seperti yang pertama, berita itu harus berupa fakta. Yang kedua, kejadian terkini. Yang ketiga, seimbang dalam artian tidak memihak. Kemudian selanjutnya harus menarik, dan yang terakhir berita itu harus bermanfaat. Selanjutnya teman-teman ada cara penulisan artikel. Tadi kita membahas mengenai penulisan berita, sekarang cara penulisan artikel. Kita ulangin sekali lagi teman-teman, bahwasanya artikel merupakan tulisan fakta yang membahas suatu topik atau suatu kejadian secara lengkap dan biasanya dimuat di media massa. Artikel itu termasuk dalam kategori tulisan non berita, yaitu tulisan yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengolahnya dengan pemikiran penulis. Dan dalam pembuatan artikel, kita pun dapat mengikuti langkah-langkah seperti yang pertama, menentukan topik. Topiknya itu harus atraktif, baru, tidak panjang, juga mempunyai relevansi. Kemudian selanjutnya teman-teman, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan atau referensi. Kemudian yang keempat itu menyusun kerangka tulisan. Untuk selanjutnya teman-teman mengenai tujuan dari pembuatan artikel itu sendiri. Artikel atau karya tulis itu memiliki tujuan untuk menyampaikan gagasan, pendapat atau informasi kepada pembaca dengan cara yang sistematis dan juga objektif. Dan untuk penulisan artikel itu memiliki berbagai tujuan. Spesifikasinya itu teman-teman untuk mempengaruhi pembaca, kemudian juga untuk mendidik pembaca. Yang ketiga, memberikan informasi, meyakinkan pembaca, juga menghibur pembaca. Selanjutnya teman-teman, kita sudah mengetahui mengenai apa itu peliputan, teknik penulisan berita itu seperti apa. Ingat ya teman-teman, teknik penulisan berita itu terdapat 6 langkah. Kemudian ada teknik penulisan artikel. Baik, itu ya teman-teman mengenai materi kedua tentang peliputan, juga teknik penulisan berita dan artikel. Untuk learning journal kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.